Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bacain silabus selanjutan ya, modul pembelajaran renang dasar ya dari IKIP Bandung Universitas Pendidikan Indonesia. Di sini ada beberapa materi ya. Pentingnya kita belajar berenang itu diantaranya adalah keselamatan, itu yang paling penting. Nggak cuma itu, tapi juga renang merupakan olahraga rekreasi gitu. Kemudian ada juga fungsi berenang, manfaat berenang itu adalah olah pernapasan ya, sehingga orang yang punya penyakit tertentu, penyakit asma atau kejepit, saraf kejepit itu bisa diterapi insya Allah dengan terapi berenang bisa membaik begitu. Dan yang gak kalah penting untuk orang beragama Islam, orang Muslim, renang adalah sunnah dari Nabi Muhammad SAW. Ya, saat Nabi bersabda, ini ada di kitab Imam Al-Bukhari, ditulis dalam kitab Imam Az-Zabidi. Silakan baca sendiri. Kitabnya warna biru, penerbit Pustaka Amani Jakarta. Nah, di antara yang perlu diajarin kepada anak-anak ya, anak-anak kita atau generasi penerus kita, ya ajarinlah anak-anak kalian menggunakan pedang, memanah, melempar tombak, dan berenang. Begitu kira-kira. Silakan dicek sendiri. Sehingga ya insya Allah bernilai pahala mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya, mudah-mudahan bisa juga mendapatkan ampunan ya, oleh sebab kita melaksanakan perintah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Baik, gerakan teknik dasar berenang ya, sebagaimana kita udah sampaikan pada silabus ini, kita kupas lagi, kita perdalam gitu. Terus kita upayakan, kita usahain itu namanya berenang itu mestinya gembira gitu ya. Jadi kegembiraan yang kita tanamkan. Bagaimana caranya? Pendekatan tentu awal-awal itu adalah bisa dengan metode permainan. Ini kemampuan teknik dasar yang perlu dikuasain itu sama seperti yang kita pernah uraikan. Yang pertama itu bernapas, kemudian masuk ke air ya kan. Kemudian mengapung, meluncur juga boleh menggunakan kaki satu atau dua. Gerakan kaki, ini kaki 4 gaya ya. Gerakan lengan dan tangan, itu tangan dengan lengan beda, terus gabungan ya. Kemudian meloncat sederhana gitu. Baik, awalan pembelajaran diantaranya itu pengambilan napas atau bubbling atau breathing. Nah, ini jangan kita sampai salah. Nah, ngambil napas itu diusahain dari mulut ya, dari mulut gitu. Itu pun juga nggak boleh dibuka terlalu lebar, karena kalau air udah masuk ya, karena akan menimbulkan hal yang tidak enak begitu, akan ngerepotkan ya. Jadi air jangan sampai ke minum atau ke telan. Apalagi sampai ke hisap ke hidung ya, itu lebih nggak enak lagi ya. Nah, sedangkan mengeluarkan napas itu, mengeluarkan udara, boleh dari mulut, boleh dari hidung. Khusus untuk mengambil napas, gunakan mulut. Ini berikut gambar ya, posisi badan yang kira-kira bisa kita terapkan nanti untuk anak-anak. Ini udah sangat umum ya. Kolamnya tentu kolam yang cetek dulu gitu. Ini begini contohnya nih ya. Tuh, bisa di pinggiran dan seterusnya. Di dalam buku terbitan Universitas Pendidikan Indonesia atau IKIP Bandung itu sama teorinya dengan teori kita, teori Pak Padli, Pak Ahmad, bahwa semakin lama kita bisa menahan napas itu semakin bagus ya gitu. Karena di sini ada latihan dari yang paling mudah sampai ke latihan paling sulit gitu. Ada 10 detik, 20 detik, sampai 50, 60 dan 70 detik dan seterusnya begitu. Nah, jadi itu mirip dengan terapi asma ya kan. Sebetulnya nggak cuma asma, banyak manfaat-manfaat lebih dari itu.
Di dalam modul ini pengambilan napas dilaksanain setiap 5 detik sekali. Bolehlah 7 atau 10 detik, nggak apa-apa. Ya, ketika udah siap, langsung dilatih lagi gitu. Selanjutnya adalah latihan mengapung. Nah, ini mengapung berarti harus tahan napas gitu. Kita harus menanamkan kepercayaan diri. Ya. Yakinlah bahwa kita jika berada di air itu nggak tenggelam. Kita pasti akan terapung-apung dengan sendirinya. Ini ada beberapa model mengapung ya, ada yang tiarap, ada yang tangannya diangkat, ada yang tangannya mentumpu, ada yang keadaannya jongkok, ada yang keadaannya seperti bayi dalam rahim, ya kan? Ada yang membungkuk. Nah, ini kalau yang gaya punggung ini berarti telentang ya, berarti harus ngambil napas yang penuh. Kalau nggak ngambil napas yang penuh pasti gagal ya. Jadi harus ngambil napas yang penuh, ditahan sehingga bisa menjadi ya kan keadaannya seperti ini posisi tuh. Begini dulu, begini. Untuk awal-awal mungkin masih masuk ke hidung airnya, ya, itu berjuang perlu pengorbanan sedikit ya. Tapi kalau udah klik ya, teknik tersebut udah dapat, insya Allah akan mahir dengan sesuai dengan berjalannya waktu begitu. Nah, jadi yang ada di atas permukaan air adalah wajah ya kan, mata, hidung, mulut itu ada di atas permukaan air. Selebihnya badan kita ada di dalam air. Badan, kaki ya kan ada di dalam air. Nggak perlu gerakin tangan dan kaki, udah gitu pasti ngapung ya. Nah, ini gerakan luncur cukup jelas, kita tadi udah sampaikan pada silabus, bisa satu kaki, bisa dua kaki, kanan dan kiri secara bersamaan dan seterusnya. Ya, selanjutnya gerakan kaki. Kaki adalah bagian yang memiliki kekuatan yang sangat besar dalam upaya bergerak untuk maju ya, karena kekuatan kaki itu jauh lebih besar dibandingkan kekuatan lengan. Makanya drill yang kita tekankan pada latihan adalah gerakan kaki begitu. Kemudian bentuk kaki, bidang dataran kaki kita itu ya lebih lebar daripada tangan. Ya kan? Jadi ya pasti hasil yang dicapai, yang dihasilkan ya bahkan efek yang dihasilkan dari gerakan tersebut ya pasti lebih efektif gitu, lebih besar pula. Dan kemudian letak kaki ada di bagian belakang tubuh, ya pasti lebih menguntungkan kita dalam menggerakkan tubuh kita atau diri kita ke arah depan begitu. Baik, sementara baru sampai situ aja dulu. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita lanjut nanti ya. Salam olahraga dari kami juga ucapkan selamat berjuang. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan pertolongan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam ajmain.